Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Enci. Perkenalkan, nama saya Meisha Kalangi dengan NIM 200611002261. Saya dari kelompok 2 ingin membahas materi dari kelompok 1 dengan mata kuliah Akuntansi Manajemen. Dosen Enci Imelda Ogi SE MM. Kelompok 1 membahas tentang materi perilaku biaya. Perilaku biaya adalah suatu hubungan antara total dengan perubahan volume aktivitas pada suatu perusahaan. Umumnya perilaku ini mempunyai 3 jenis perubahan volume kegiatan biaya, seperti biaya tetap, biaya semi variabel, dan juga biaya variabel. Dalam perencanaan dan pengendaliannya terdapat 3 jenis perilaku biaya. Maka biaya tetap dan juga biaya variabel terbagi lagi menjadi 2 golongan, yaitu biaya tetap yang terbagi menjadi 2, yakni committed fixed cost dan juga discretionary fixed cost. Biaya variabel yang juga terbagi menjadi 2, yaitu discretionary variable cost dan engineered variable cost. Jenis-jenis perilaku biaya. Yang pertama, perilaku biaya tetap, yaitu fixed cost. Biaya tetap adalah suatu biaya yang mempunyai jumlah total secara tetap, meskipun terdapat perubahan volume dari suatu kegiatan tertentu. Tapi pada biaya tetap persatuan akan berubah karena terdapat perubahan dari sisi volume aktivitas. Umumnya, besaran biaya tetap ini akan dipengaruhi oleh tujuan perilaku biaya yang nantinya akan memengaruhi perusahaan dalam kurun waktu yang lama, teknologi perusahaan, serta strategi manajemen dan metode di dalamnya. Untuk itu, biaya tetap dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu committed fixed cost adalah sebagian besar biaya tetap yang terjadi dari kepemilikan perusahaan, organisasi pokok, dan juga peralatan di dalamnya. Dalam perilaku biaya committed fixed cost, seluruh biaya tetap akan dikeluarkan dan tidak bisa dikurangi atau diminimalisasi, sehingga akan mampu mempertahan perusahaan dalam hal memenuhi tujuan perilaku biaya dalam kurun waktu yang lama. Contohnya adalah biaya depresiasi, pajak bumi bangunan atau PBB, sewa, gaji, serta asuransi. Discretionary fixed cost, yaitu yang biasa disebut dengan managed atau programmed cost, adalah biaya yang terjadi dari keputusan penyediaan anggaran secara tahunan, berkala atau biasanya dilakukan secara tahunan, yang mana di dalamnya akan mencerminkan kebijakan manajemen puncak secara langsung terkait jumlah dan maksimal biaya. Perilaku biaya ini akan menggambarkan adanya hubungan yang maksimal dari biaya keluaran ataupun biaya masukan, tetapi tetap bisa diukur dengan volume penjualan jasa atau produk. Contohnya adalah biaya pengembangan dan riset, biaya iklan, biaya pelatihan karyawan, biaya konsultan, dan biaya promosi penjualan. 2. Perilaku biaya variabel, variable costing. Variable costing atau biaya variabel adalah suatu biaya yang seluruh total nilainya bisa berubah, tapi sebanding dengan adanya perubahan volume kegiatan perusahaan, seperti biaya bahan baku, sehingga akan terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu engineered variable cost adalah suatu biaya yang terkait dengan adanya hubungan fisik tertentu atas suatu penilaian kegiatan. Umumnya seluruh biaya variabel ini termasuk engineered cost, sehingga biaya ini harus berubah sesuai nilai masukan ataupun pengeluarannya, seperti pemakaian bahan baku. Yang kedua, discretionary variable cost. Sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa seluruh biaya variabel adalah termasuk engineered cost, tapi ada beberapa biaya variabel yang juga tergolong discretionary variable cost.
Hadirnya discretionary variable cost ini tergantung dari keputusan pihak, manajemen perusahaan, sehingga kebijakan antara pemasukan dan pengeluarannya mempunyai hubungan yang sangat erat. Saat biaya pengeluaran di dalamnya berubah, maka biaya pemasukan pun tentunya akan berubah. Contoh sederhananya adalah biaya iklan. Yang ketiga, biaya semi-variabel. Biaya semi-variabel. Biaya semi-variabel merupakan suatu biaya yang memiliki unsur tetap dan juga variabel, yang mana dalam biaya semi-variabel ini terdapat biaya tetap yang tergolong sebagai jumlah biaya minimal untuk penyediaan jasa. Selain itu, biaya variabel juga akan memengaruhi perubahan volume kegiatan. Bagaimana menentukan sifat-sifat pola perilaku biaya? Dalam hal ini, terdapat 3 faktor utama yang memengaruhi sifat perilaku biaya dan di dalamnya harus bisa dipertimbangkan. Ketiga faktor utama tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyeleksi seluruh biaya dan juga menyelidiki pola perilaku di dalamnya, sehingga biaya ini akan bisa dikatakan sebagai variabel yang tidak bebas dan akan dinyatakan dengan simbol huruf Y. 2. Memilih dan juga menyeleksi biaya bebas yang bisa menyebabkan biaya di dalamnya menjadi lebih berfluktuasi, sehingga pada fungsi pernyataan akan dinyatakan dengan Y sama dengan F X. Ketiga, memilih dan juga menyeleksi kegiatan yang dianggap relevan, di mana biaya variabel bebas dan tidak bebas di dalamnya akan dinyatakan pada fungsi biaya yang berlaku rumus dalam biaya tersebut dan akan dinyatakan dengan Y sama dengan A tambah BX. Bagaimana metode perilaku biaya dan cara menghitungnya? Dalam metode biaya bisa diketahui bahwa terdapat 2 pendekatan yang bisa digunakan untuk menghitung perilaku biaya, yakni dengan menggunakan metode titik tertinggi dan terendah, metode biaya berjaga, dan metode kuadrat terkecil. Berikut ini adalah penjelasan dari ketiga metode tersebut. Metode titik tertinggi dan terendah. Untuk bisa memperkirakan fungsi biaya, maka analisa biaya di dalamnya harus bisa dilakukan dengan cara tingkat kegiatan yang paling tinggi nilainya. Yang mana cara tersebut akan membandingkan tingkat kegiatan terendah di masa lalu. Oleh karena itu, selisih yang ada pada biaya ini akan termasuk ke dalam suatu biaya variabel. Yang kedua, metode biaya berjaga. Metode yang dilakukan dalam hal ini akan memanfaatkan perhitungan pada biaya yang tetap harus dikeluarkan, meskipun perusahaan tutup untuk sementara waktu, namun produknya harus disamakan dengan nol atau tidak ada sama sekali. Yang ketiga, metode kuadrat terkecil. Untuk menggunakan metode ini diperlukan hubungan antara biaya dengan volume aktivitas. Dalam hal ini juga akan terbentuk garis lurus dengan adanya persamaan garis regresi Y sama dengan A tambah BX, sehingga pada huruf Y akan diartikan sebagai variabel tidak bebas yang perubahan di dalamnya akan ditentukan oleh perubahan variabel X, yakni variabel bebas. Bentuk penaksiran dari contoh soal biaya ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan perhitungan taksiran pada angka interval, yang mana pada perhitungan ini akan memperkirakan biaya yang sebenarnya. Metode titik tertinggi dan terendah. Persamaan untuk penentuan biaya variabel per unit dan biaya tetap. Biaya variabel per unit. Biaya tetap dihitung dengan rumus persamaan garis lurus atau linier, yaitu Y sama dengan A tambah BX, di mana Y yaitu biaya campuran, A biaya tetap yang terdapat dalam biaya campuran, B unit produksi atau ukuran lainnya,
X biaya variabel per unit dalam biaya campuran. Yang kedua, metode kuadrat kecil, least square method. Metode ini biaya variabel dan biaya tetap dihitung berdasarkan persamaan garis lurus. Y sama dengan A tambah BX, di mana Y biaya campuran rata-rata per periode atau aktivitas, A biaya tetap yang terdapat dalam biaya campuran, B sama dengan unit produksi atau volume kegiatan atau ukuran lainnya seperti jam mesin, jam tenaga kerja. X biaya variabel per unit dalam biaya campuran. Biaya bertahap. Biaya bertahap atau step cost adalah biaya yang bersifat tetap pada kisaran aktivitas tertentu dan bersifat variabel antar kisaran aktivitas. Tidak semua biaya variabel memiliki pola perilaku yang sama. Yang kedua, biaya variabel murni. Biaya variabel murni adalah biaya yang jumlahnya totalnya akan berubah sepenuhnya secara proporsional mengikuti perubahan aktivitas. Biaya bahan baku adalah contoh biaya variabel murni. Yang ketiga, biaya variabel bertahap. Biaya variabel bertahap adalah biaya yang jumlahnya totalnya tidak berubah dalam kisaran aktivitas tertentu dan berubah sesuai dengan perubahan aktivitas setelah kisaran aktivitas tersebut dilewati. Biaya tetap murni true fixed cost. Biaya tetap murni biaya tetap yang jumlahnya totalnya benar-benar konstan dalam kisaran waktu tertentu. Biaya tetap bertahap step fixed cost. Biaya merupakan biaya yang jumlahnya totalnya konstan dalam kisaran aktivitas tertentu. Biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi yaitu yang pertama biaya bahan baku langsung, kedua tenaga kerja langsung, yang ketiga biaya overhead pabrik atau bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, biaya tidak langsung lainnya. Biaya non-produksi yaitu bebas pemasaran, yang pertama beban pemasaran, yang kedua beban administrasi, dan yang ketiga beban keuangan. Metode pemisahan biaya tetap dan variabel, yaitu metode titik tertinggi dan terendah, metode titik sebaran, metode kuadrat terkecil seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tips untuk mengelola perilaku biaya. Ada banyak faktor yang harus diperhatikan ketika mengelola perilaku biaya untuk organisasi. Berikut adalah tips untuk sukses dalam mengendalikan perilaku biaya. Yang pertama, memahami langkah-langkah proses alur kerja. Perilaku biaya mengharuskan Anda memiliki pemahaman yang komprehensif tentang alur kerja departemen. Dengan cara ini, Anda akan tahu untuk membuat keputusan anggaran dan memberikan wawasan tentang di mana sumber daya perusahaan perlu dialokasikan. Yang kedua, ketahui jenis perilaku biaya yang Anda tangani. Setelah Anda mengetahui langkah-langkah yang berbeda dari alur kerja departemen, Anda dapat mengidentifikasi biaya mana yang dapat dikaitkan dengannya. Bekerja dengan departemen manufaktur berarti bahwa produksi adalah bagian dari biaya variabel. Jika organisasi Anda memperbesar anggaran departemen untuk memasukkan biaya tetap seperti sewa fasilitas, maka Anda juga perlu menghitung biaya campuran. Mungkin bermanfaat untuk memisahkan sewa untuk membantu persyaratan anggaran yang terkotak jika itu demi kepentingan terbaik manajemen. Hitung total biaya perilaku untuk menentukan apakah itu sesuai anggaran, yaitu hitung biaya untuk setiap perilaku untuk melihat apakah proses yang dilakukan oleh departemen memenuhi tujuan anggaran. Di sini juga ada metode analisis. Dengan metode ini, akuntan biaya melakukan beberapa analisis untuk membagi biaya semi variabel menjadi biaya tetap dan biaya variabel.
Setelah ini, ia menghitung biaya tetap pada tingkat itu, yaitu dianalisis. Misalkan seorang akuntan biaya mengatakan bahwa dalam total biaya semi variabel mungkin ada 30% biaya tetap dan 70% biaya variabel. Sekarang total biaya semi variabel akan dibagi atas dasar ini. Jika tingkat produksi meningkat, proporsi biaya variabel akan meningkat pada tingkat yang sama, tetapi biaya tetap tidak akan berubah. Metode tingkat aktivitas. Dalam metode ini, kami membandingkan dua tingkat produksi dengan jumlah pengeluaran di tingkat ini. Biaya variabel akan dihitung dengan metode berikut. Tingkat aktivitas sama dengan perubahan biaya semi variabel atau perubahan volume produksi. Mengapa mengetahui perilaku biaya itu penting? Karena seorang manajer keuangan atau pemilik bisnis perlu memahami perilaku biaya saat membuat anggaran tahunan. Mengetahui hal ini memungkinkan manajer untuk menentukan terlebih dahulu apakah ada biaya yang akan turun atau naik seiring dengan perubahan aktivitas bisnis. Misalnya, jika sebuah perusahaan beroperasi pada kapasitas produksi penuh, maka untuk memenuhi lebih banyak permintaan, perusahaan harus berinvestasi lebih banyak di lini produksi. Memahami perilaku biaya juga penting untuk analisis biaya volume atau laba. Analisis biaya volume laba atau cost volume profit mempelajari dampak perubahan biaya dan volume terhadap laba. Metode scatter graph adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan memplot data dalam suatu grafik sehingga hubungan antara biaya dan tingkat aktivitas dapat terlihat. Biaya variabel per unit sama dengan Y2 per Y1 atau X2 per Y1. Biaya variabel per unit Y2 kurang Y1 atau X1 kurang atau X2 kurang X1. Perilaku biaya, cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Perilaku biaya merupakan hal yang penting dalam pengambilan keputusan, estimasi biaya di masa yang akan datang, dan evaluasi terhadap pelaksanaan di masa lalu. Manfaat dari perilaku biaya yaitu memudahkan dalam membuat perencanaan biaya, lalu memudahkan dalam pengendalian biaya, dan memudahkan dalam pengambilan keputusan. Bila dilihat dari perilaku biaya, biaya dapat diklasifikasikan menjadi biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Ada 3 faktor yang mempengaruhi biaya. Yang pertama, pengaruh manajemen terhadap biaya. Yang kedua, karakteristik biaya dihubungkan dengan keluarannya. Yang ketiga, pengaruh perubahan volume kegiatan terhadap biaya. Demikianlah penjelasan lengkap tentang perilaku biaya dalam dunia akuntansi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa cost behavior atau perilaku biaya adalah salah satu bagian dari akuntansi biaya. Selain itu, perilaku biaya juga adalah suatu hubungan antara total dengan perubahan volume aktivitas pada suatu perusahaan. Umumnya, perilaku ini mempunyai 3 jenis perubahan volume kegiatan biaya, seperti biaya tetap, biaya semi variabel, dan juga biaya variabel. Dengan memahami adanya perilaku biaya di atas, maka diharapkan setiap pebisnis atau akuntan bisa membuat perkiraan potensi apa yang akan terjadi pada perubahan biaya perusahaan di masa depan. Karena perilaku biaya itu sangatlah penting bagi perusahaan untuk mengambil keputusan manajerial adalah karena dengan sebuah pemahaman akan perilaku dari biaya tersebut,
seorang manajer akan dapat mengetahui segala macam klasifikasi dari biaya dan juga bagaimana cara biaya akan dapat berubah menjadi sesuai dengan efektif apabila terjadi berbagai macam perubahan tertentu yang berada di dalam sebuah perusahaan dan juga dilakukan dengan sebuah estimasi biaya yang ada di masa yang akan datang dan juga evaluasi dari pelaksanaan tindakan. Terima kasih.